Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 April berjudul Pengertian Umat Pilihan. Saudaraku, penting sekali untuk benar-benar mengerti secara mendalam pengertian umat pilihan. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan umat pilihan? Pertama, tentu saja umat pilihan adalah mereka yang hidup di zaman Perjanjian Baru dan yang berkesempatan untuk mendengar Injil. Banyak orang yang memang hidup pada zaman anugerah, tetapi mereka tidak pernah mendengar Injil. Mereka ada di daerah atau di pelosok-pelosok yang jauh dari jangkauan pemberitaan Injil. Lembaga-lembaga penginjilan dan tim misi belum menjangkau mereka yang sering disebut sebagai unreached people. Masyarakat seperti ini termasuk kelompok orang yang belum pernah mendengar Injil. Walaupun mereka hidup di zaman Perjanjian Baru, zaman ketika Yesus sudah menyelesaikan tugas kemesiasannya, tetapi mereka tidak pernah mendengar Injil. Kalau misalnya seorang tinggal di pedalaman India, pedalaman Tibet, yang tidak pernah mendengar Injil, mereka orang-orang yang tidak termasuk kelompok umat pilihan. Seperti misalnya di pedalaman Papua misalnya, yang dari kecil sampai mati tidak pernah mendengar Injil walaupun hidup setelah abad Masehi atau di dalam abad Masehi setelah Yesus menyelesaikan tugas kemesiasannya. Pada dasarnya mereka yang belum mendengar Injil atau tidak mendengar Injil walaupun hidup di zaman Perjanjian Baru, ini sama dengan mereka yang hidup di zaman Perjanjian Lama, tidak mendengar Injil. Dan ini faktanya karena luasnya dunia ini dan sekalipun ya ada transportasi dan komunikasi yang sangat maju, tapi ada wilayah yang memang belum terjangkau oleh Injil. Tentu seiring dengan perjalanan waktu, oleh karena kemajuan transportasi dan komunikasi, Injil akan makin cepat diberitakan. Pasti, karena dengan kemajuan transportasi dan komunikasi, Injil akan cepat merambah dunia ini. Dan ini juga sebagai salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, dan Injil di kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ciri yang kedua, saudaraku, yang akan membuat kita mengerti maksud umat pilihan. Umat pilihan adalah mereka yang mendengar Injil yang benar. Dalam kenyataan hidup ini banyak orang yang memang hidup pada zaman anugerah, ya memang seakan-akan mendengar Injil, tapi Injil yang mereka dengar, Injil yang tidak sesuai dengan Alkitab. Injil yang dipalsukan bahkan memuat fitnah. Mereka mendengar Injil dari sumber yang salah. Pengertian mereka telah dibutakan oleh fitnah terhadap Injil. Mereka mendengar bahwa Allah tidak mungkin mempunyai anak. Mereka mendengar Yesus hanyalah manusia biasa. Agama Kristen adalah hanya agama barat. Agama Kristen adalah kafir. Dan banyak lagi fitnah lain terhadap Injil. Yang itu membuat orang tidak bisa menjadi percaya. Padahal saudaraku sekalian, Injil itu memuat kebenaran-kebenaran. Jelas Injil terbukti sebagai berita yang mengubah manusia. Semua ini membuat banyak orang di luar gereja tidak akan pernah menerima Injil. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang tidak bisa disebut sebagai umat pilihan. Walaupun mereka hidup di zaman Perjanjian Baru, seakan-akan mereka mendengar Injil, tetapi sebenarnya mereka belum mendengar Injil yang benar. Injil yang mereka dengar adalah Injil yang palsu, yang mereka terima dari sumber yang salah.
Yesus hanya diperkenalkan sebagai nabi atau diperkenalkan sebagai manusia biasa tanpa menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak fitnah yang ditujukan kepada diri Yesus sehingga berita Injil menjadi gelap, tidak dikenali dengan benar. Ini berarti semua mereka salah mendengar Injil. Dan tentu saja sulit ya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mengakarnya kesalahan di dalam diri mereka, maka mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak terpilih. Sebenarnya orang-orang seperti ini tidak bisa dipersalahkan kalau mereka pada akhirnya ya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka tidak mendengar Injil yang benar. Posisi mereka sebenarnya tidak berbeda atau paling tidak mirip dengan orang yang hidup sebelum zaman Yesus atau mereka yang hidup setelah zaman Yesus tapi tidak mendengar Injil. Ini ciri yang kedua, saudara. Jadi ciri pertama orang yang mendengar Injil itu umat pilihan yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Yang kedua, Injil yang didengar, Injil yang benar. Jika tidak, maka ia tidak atau bukan umat pilihan. Yang ketiga, umat pilihan adalah mereka yang memiliki keberadaan fisik atau psikis yang baik sehingga dapat memahami Injil dan merespon dengan maksimal. Dalam kenyataan hidup ini terdapat orang-orang yang ya tidak memiliki keadaan fisik yang baik karena kelemahan fisik, cacat mental dan berbagai faktor yang lain, baik faktor fisik maupun psikis, maka mereka tidak bisa menerima Injil secara memadai. Kalaupun mereka mendengar dan menerima Injil, tetapi oleh karena keterbatasan fisik dan psikis mereka, maka mereka tidak bisa mencapai hasil optimal dalam pertumbuhan hidup kekristenannya. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan dituntut banyak. Tidak bisa dituntut banyak di pengadilan Tuhan nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umat pilihan adalah orang-orang yang hidup di zaman anugerah, di mana mereka bisa mendapat kesempatan mendengar Injil. Mereka memiliki keberadaan fisik yang baik, yang memungkinkan mereka bisa maksimal merespon Injil. Dan dengan keadaan fisik dan psikis yang baik, mereka bisa mengalami perubahan, ya, pertumbuhan karakter moral seperti Tuhan. Oleh sebab itu bagi mereka yang menerima kesempatan berharga ini, hendaknya tidak menyia-nyiakannya. Kita yang bisa mendengar Injil, hidup di zaman Perjanjian Baru, bisa mendengar Injil yang benar, dan kita yang berkeadaan fisik dan psikis yang baik, kita adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, untuk bisa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil ini disebut umat pilihan. Tetapi bukan berarti pasti masuk surga. Umat pilihan adalah orang yang diberi kesempatan hidup di zaman Perjanjian Baru, yang mendengar Injil, yang mana Injil yang didengar itu benar, memiliki kesehatan fisik dan psikis yang baik, yang berpotensi merespon anugerah dengan segala berkat jasmani yang dia terima. Dan kalau kita menjadi umat pilihan seperti ini, kita bersyukur. Kalau kita merespon dengan benar, barulah kita menjadi umat pilihan yang terpilih. Jadi tidak semua umat pilihan terpilih. Hanya mereka yang merespon dengan benar anugerah keselamatan itu yang terpilih. Sola Gracia.